Setelah rentang waktu 2 hari berlalu, sebuah informasi penting akhirnya terungkap, menyatakan bahwa Lua, yang diketahui sebagai cucu dari pemimpin konglomerat terbesar di Korea, secara resmi telah dilaporkan menghilang. Akan tetapi, berbeda dari apa yang mungkin diharapkan, pengungkapan mengenai identitas Lua yang sesungguhnya ternyata tidak diikuti oleh satupun peristiwa luar biasa, meninggalkan suasana yang secara mengejutkan tetap berjalan seperti sedia kala. Keadaan yang menyelimuti lingkungan sekolah pada hari tersebut terasa begitu tenang dan berjalan dengan damai, seolah tidak ada satupun bayangan peristiwa besar yang mengusik ketentraman yang ada. Di dalam ruang kelas, seluruh kegiatan belajar mengajar telah kembali berlangsung sesuai dengan rutinitas harian yang biasa, menciptakan sebuah kesan kuat seolah-olah tidak pernah ada satupun hal berarti yang sempat terjadi. Sementara itu, di tengah ketenangan yang tampak di permukaan, sebuah perasaan bingung yang mendalam mulai menyebar, menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab mengenai hakikat dari situasi yang sebenarnya sedang berlangsung. Dari sudut pandang yang berbeda, Yura merasakan suatu kejanggalan yang sangat mengusik pikirannya, dipenuhi oleh sebuah keyakinan yang kuat bahwa informasi sensitif yang baru saja terungkap itu seharusnya tetap menjadi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Gihan menyuarakan kekhawatirannya yang semakin besar karena Lua belum juga muncul. Menanggapi hal itu, Yura dengan nada tegas memerintahkannya untuk terus berusaha menghubunginya melalui telepon. Pada puncak kepanikannya yang tak terkendali, Gihan meneriakkan sebuah pernyataan putus asa, bahwa mereka semua akan menghadapi akhir yang mengerikan jika Lua tidak juga berhasil ditemukan. Di tengah situasi yang sudah sangat genting, Gihan menerima serangkaian pesan penuh amarah dari atasannya, Hwang Geun-seong, yang menyalahkannya atas kerugian besar dalam taruhan yang melibatkan Lua, sebuah tekanan yang membuatnya mengumpat tanpa sadar. Sementara Gihan masih terpaku dengan tatapan cemas pada layar ponselnya, Yura yang berdiri di belakangnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak terduga pada tampilan layarnya sendiri. Tidak berselang lama, Geun-woo menghampiri mereka. Ia langsung mengajukan sebuah pertanyaan kepada Gihan, yang sontak membuatnya terkejut saat mendengarnya. Saat dihadapkan pada konfrontasi tersebut, Gihan justru memberikan sebuah seringai tipis, lalu membalikan keadaan dengan bertanya kepada Geun-woo, apakah usahanya untuk menemukan Lua telah membuahkan hasil. Dengan air mata yang mengalir dan nada suara yang dipenuhi kepanikan, Geun-woo menjelaskan bahwa Lua benar-benar telah menghilang, dan segala upayanya untuk mendapatkan informasi, termasuk dengan menggunakan kekerasan, sama sekali tidak memberikan hasil. Sambil terus menangis, Geun-woo menyampaikan bahwa kakaknya tidak henti-hentinya menghubunginya, memberikan perintah yang sangat jelas agar Gihan segera dibawa ke hadapannya untuk dibunuh. Seketika itu juga, Gihan terdiam terpaku, benar-benar terperangah oleh ancaman pembunuhan yang baru saja diucapkan dan ditujukan secara langsung kepadanya. Tidak lama berselang, Gihan bergerak maju dan mencengkeram Geun-woo yang masih menangis. Dengan tatapan tajam ia mulai mempertanyakan di mana letak kesetiaannya. Gihan kemudian menekankan kepada Geun-woo bahwa Yura juga berada dalam posisi berbahaya yang sama seperti mereka berdua, sebuah pernyataan yang hanya disambut oleh keheningan Yura yang berdiri diam mendengarkan. Namun, Geun-woo justru menanggapi kiasan yang diucapkan Gihan secara harfiah dengan ekspresi bingung, menyatakan bahwa ia secara pribadi tidak menyukai kapal karena ia mudah sekali mengalami mabuk laut. Secara tidak terduga, Geun-woo kemudian mengungkapkan sebuah fakta yang membuat Gihan terkejut, yaitu bahwa satu-satunya alasan ia selama ini berada di sekitar mereka adalah karena perasaannya terhadap Lua. Ketika seseorang memanggil namanya, Geun-woo secara mengejutkan menolak untuk ikut campur membereskan masalah, dengan alasan bahwa kepergian Lua telah menghilangkan semua motivasinya. Di luar dugaan, Yura melangkah maju untuk mempertanyakan keputusan Geun-woo yang hendak menarik diri. Dengan sengaja ia mencoba mengingatkannya pada berbagai kenangan yang pernah mereka bagi bersama. Di tengah-tengah konfrontasi tersebut, Geun-woo menunjukkan ekspresi kebingungan ketika Yura menyinggung tentang kemarahan yang mungkin akan datang dari kakaknya, membuatnya balik bertanya untuk memperjelas kenangan spesifik apa yang sedang dimaksud. Yura lantas mengungkapkan bahwa ia memiliki bukti atas semua perlakuan Geun-woo terhadap para gadis di klub, sebuah klaim yang ia perkuat dengan menunjukkan galeri foto di ponselnya. Geun-woo tampak sangat terperanjat ketika Yura mulai menjelaskan secara terperinci mengenai tindakannya yang mencampurkan zat yang disebut tepung ke dalam minuman para gadis. Tidak lama setelah itu, Yura melontarkan sebuah sindiran bahwa para gadis tersebut sama sekali tidak menikmati perlakuan itu, sambil menunjukkan sebuah unggahan daring di layar ponselnya sebagai bukti. Menyaksikan konfrontasi yang semakin memanas itu, Gihan hanya dapat berdiri di samping dan menghela napas dengan perasaan yang dipenuhi oleh kegugupan. Dari sudut pandangnya, Geun-woo dilanda keterkejutan saat kesadaran itu datang kepadanya. Yura saat ini sedang dalam proses memerasnya menggunakan foto-foto yang keberadaannya maupun waktu pengambilannya tidak pernah ia ketahui. Tidak lama kemudian, Yura menyangkal bahwa tindakannya adalah sebuah pemerasan, alih-alih menyebutnya sebagai pengingat akan persahabatan, sebuah pernyataan yang kemudian disetujui oleh Geun-woo yang mengakui bahwa mereka memang saling membutuhkan. Gihan kemudian berinisiatif mengalihkan arah pembicaraan, mengajak semua untuk kembali memusatkan perhatian pada pencarian Lua, seraya mempertanyakan apakah Geun-woo masih memiliki keinginan untuk bertemu kembali dengannya.
Sebagai satu-satunya tanggapan yang bisa ia berikan, Geunwoo hanya mampu berdecak lidah, dengan raut wajah yang dengan jelas menunjukkan perasaan jengkel. Di tempat yang berbeda, timbul sebuah pertanyaan yang penuh keheranan mengenai alasan mengapa Chen He belum juga memberikan laporan apapun, sementara sosok yang menjadi subjek pertanyaan itu sendiri sedang duduk termenung dalam keheningan di ruang kelasnya. Dari tempat duduknya di dalam kelas, Chen He yang tampak menahan luka, secara perlahan mengalihkan arah pandangannya menuju satu titik tertentu di dalam ruangan itu. Arah pandangan Chen He ternyata tertuju lurus kepada Mina, yang pada saat yang hampir bersamaan merasakan sebuah sensasi tidak nyaman seolah ada sepasang mata yang sedang mengawasinya dengan saksama. Keberadaan Chen He yang duduk di kursi bagian belakang kini berubah menjadi sebuah kesadaran baru yang terasa sangat mengganggu bagi Mina, sebuah kehadiran yang pada hari-hari sebelumnya tidak pernah sekalipun menarik perhatiannya. Sebuah perasaan cemas yang pekat lantas mulai menyelimuti pikiran Mina, membuatnya dilanda kebingungan mengenai langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya apabila Chen He ternyata benar-benar telah menyaksikan perbuatannya. Pada saat yang bersamaan, terungkap sebuah fakta krusial bahwa Lilua merupakan pewaris sah dari Ilhai Group, sebuah konglomerat berskala global yang dipastikan akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk menemukannya. Rasa khawatir yang mendalam kini mulai menguasai diri Mina, yang diliputi oleh ketakutan akan konsekuensi fatal yang mungkin menimpanya seandainya Ilhai Group mengetahui peran yang ia mainkan dalam permasalahan ini. Di tengah-tengah kegelisahan yang sedang ia rasakan, sorot mata Mina secara tiba-tiba berubah menjadi lebih tajam dan terfokus. Secara tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang memanggil nama Chen He, sebuah panggilan yang membuatnya terperanjat dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah memanggilnya, Mina kemudian menyampaikan sebuah ajakan kepada Chen He untuk pergi bersama ke sebuah kafe internet. Sementara itu, di jalanan kota yang ramai, sebuah mobil terlihat melaju dengan kecepatan tinggi, tepat pada saat sebuah panggilan telepon ditujukan kepada seorang direktur. Tidak lama kemudian, Ayah Lua, yang ternyata adalah sosok direktur yang dimaksud, melanjutkan percakapan teleponnya dari dalam mobil yang sedang melaju. Hanya berselang sesaat, sekretaris dari Ayah Lua memberikan laporan bahwa permasalahan yang terjadi pada hari sebelumnya telah berhasil diselesaikan. Kematian dari target yang dimaksud kemudian diumumkan kepada publik secara resmi, dengan keterangan bahwa peristiwa tersebut adalah akibat dari ulah geng saingan. Ketika sedang menyampaikan pesan terima kasih dari seseorang yang disebut Tuan James, sekretaris Ayah Lua tiba-tiba menghentikan ucapannya dengan ekspresi terkejut dan memanggil atasannya, sang direktur. Di tengah-tengah panggilan telepon yang sedang berlangsung tersebut, Ayah Lua mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Perasaan cemasnya semakin bertambah ketika Ayah Lua memeriksa media sosial dan menyadari bahwa putrinya tidak mengunggah konten apapun selama 2 hari terakhir. Mendengar informasi tersebut, sekretaris yang mendampinginya seketika memberikan reaksi yang menunjukkan kebingungan yang nyata. Di sisi lain, Ayah Lua menyadari sebuah keanehan saat ia tidak dapat menemukan unggahan apapun mengenai pesta ulang tahun di akun putrinya, sementara sang sekretaris terus memanggil namanya. Percakapan berlanjut di dalam mobil, di mana sang sekretaris mengkritik tindakan atasannya yang memata-matai media sosial putrinya. Namun sang ayah membela diri dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dilakukan. Ayah Lua kemudian menambahkan satu lagi sumber kecurigaannya, yaitu fakta bahwa ponsel putrinya secara mendadak tidak aktif sejak sehari yang lalu. Sambil memberikan arah navigasi, sekretaris Ayah Lua kembali mempertanyakan pernyataan bosnya sebelumnya, yang mengatakan bahwa Lua tidak lagi menganggapnya sebagai seorang ayah. Di luar dugaan, Ayah Lua memberitahukan kepada sekretarisnya bahwa kendaraan mereka saat ini sedang diikuti, sebuah informasi yang disambut dengan keterkejutan oleh sang sekretaris. Tidak lama kemudian, posisi mobil mereka telah terkepung di antara 2 kendaraan lain, yang dari penampilannya tidak terlihat seperti bagian dari sebuah kelompok geng. Pada saat itu, muncul sebuah niat untuk segera mencari tahu identitas sebenarnya dari orang-orang yang saat ini sedang mengapit mobil mereka. Tiba-tiba, terdengar suara decitan ban yang memekakan telinga, menandakan sebuah mobil yang berhenti dengan sangat mendadak. Hanya sesaat kemudian, pedal gas kendaraan tersebut diinjak hingga ke batas maksimal dengan kekuatan penuh. Dengan kecepatan tinggi, mobil itu lantas melakukan manuver yang sangat tajam, meliuk di antara sebuah bus dan kendaraan lainnya, menciptakan sebuah pemandangan berbahaya yang mengejutkan. Tidak lama kemudian, seorang pria besar yang mengenakan baju kuning memberikan laporan melalui radio bahwa target mereka telah memasuki sebuah gang, lalu memerintahkan tim B dan C untuk segera memblokade jalan dan mengepungnya. Seketika itu juga, konfirmasi atas perintah tersebut diterima, dan sebuah mobil van langsung berhenti di tengah jalan untuk membuat barikade. Dengan cepat, mobil van tersebut melakukan manuver berbelok yang tajam, dengan tujuan untuk menghadang laju sebuah mobil hitam. Seketika, mobil hitam itu melakukan pengereman mendadak, menghasilkan suara decitan ban yang sangat keras. Pada saat itu, pria besar berbaju kuning menunjukkan ekspresi yang sangat terperanjat. Ternyata, target yang mereka kejar telah meninggalkan kendaraannya, sehingga anak buah dari pria besar itu bergegas turun dari mobil untuk melanjutkan pengejaran. Seketika,
pria besar berbaju kuning itu memberikan instruksi kepada tim lainnya melalui radio untuk mengepung seluruh blok demi menangkap target yang kini melarikan diri dengan berjalan kaki. Namun, sebuah kejadian yang sama sekali tidak terduga tiba-tiba membuat pria besar berbaju kuning itu dilanda kepanikan dan kebingungan. Tanpa dapat diduga sama sekali, Ayah Lua melancarkan sebuah tendangan yang sangat keras ke arah pria besar berbaju kuning. Tidak berselang lama, seorang pria berjas dengan rambut kuning melancarkan sebuah pukulan balasan yang keras ke arah Ayah Lua. Serangan dari pria berjas rambut kuning itu berlanjut saat ia menjejalkan gagang senjatanya ke dalam mulut Ayah Lua. Seketika, Ayah Lua memberikan sebuah tendangan balasan yang mendarat telak pada tubuh pria berjas rambut kuning itu. Di tengah suasana yang sangat tegang, terdengar sebuah teriakan yang memerintahkan untuk mengangkat tangan, sementara seorang pria berbaju biru terlihat mencengkeram sepucuk pistol. Tiba-tiba, sebuah pistol ditodongkan ke leher pria berbaju biru itu dari arah belakang, disertai dengan sebuah perintah tegas untuk tidak bergerak. Sambil melontarkan ancaman akan menembak, sekretaris Ayah Lua memerintahkan pria berbaju biru untuk menjatuhkan senjatanya, sebuah perintah yang langsung disetujui dengan nada panik. Sementara itu, Ayah Lua terlihat menekan kepala pria besar berbaju kuning yang sudah terkapar di tanah dengan menggunakan kakinya. Sambil terus menahan pria itu dengan kakinya, Ayah Lua kemudian melontarkan sebuah pertanyaan mengenai kebangsaan lawannya. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ayah Lua berlanjut. Kali ini menuntut untuk mengetahui identitas sebenarnya dari orang-orang yang sedang ia hadapi. Di tengah situasi tersebut, pria besar berbaju kuning itu tiba-tiba menunjukkan tanda bahwa ia mengenali Su Hyun dan langsung menyebutkan namanya. Seketika itu juga, pria besar berbaju kuning tersebut ditodong pistol oleh pihak lain, yang menyatakan bahwa mereka diutus oleh seorang chairman untuk menangkapnya. Merasa tidak berdaya di bawah todongan pistol dari sekretaris Su Hyun, pria berbaju biru itu pun mempertanyakan mengapa seorang chairman sampai harus terlibat. Di bawah todongan senjata yang kini mengarah padanya, Su Hyun menunjukkan ekspresi terkejut seraya mempertanyakan kemungkinan keterlibatan ibu mertuanya dalam situasi ini. Di tengah situasi yang telah berbalik sepenuhnya, Su Hyun kembali mempertanyakan keterlibatan ibu mertuanya, sebuah ucapan yang membuat sekretarisnya merasa bingung. Dengan posisi masih di bawah todongan senjata, pria besar berbaju kuning itu mulai berbicara dengan gugup, mengungkapkan bahwa seorang chairman telah menyuruhnya untuk menyampaikan sebuah pesan mengenai seorang wanita. Tiba-tiba, terungkap bahwa pesan yang dibawa oleh para penyerang itu adalah sebuah berita mengenai hilangnya Nona Irwa. Sementara itu, sebuah siaran berita sedang menayangkan Chairman Irwa dari Ilhai Group, yang secara resmi mengumumkan rencana untuk memangkas beberapa anak perusahaan demi memperkuat stabilitas internal. Di tempat lain, Mina yang sedang memantau berita tersebut mulai merasa curiga karena tidak ada satupun penyebutan mengenai Lua, seolah-olah kabar tersebut sengaja ditutup-tutupi. Dari sudut pandang yang berbeda, sikap Chairman Irwa yang tampak begitu tenang sebagai seorang pimpinan perusahaan di saat cucunya hilang justru menimbulkan sebuah kejanggalan yang besar. Di suatu tempat, Mina terlihat sedang bergumam seorang diri di depan layar komputernya dengan nada yang penuh keraguan. Tiba-tiba saja, Chen He muncul dari arah belakang dan dengan nada gugup memanggil nama Mina. Chen He kemudian menjelaskan bahwa kelompok Gihan telah menyuruh mereka untuk mencari Lua, dan ia menanyakan kepada Mina apakah hal tersebut sudah diperiksa. Seketika, Mina menyuarakan ketidakpercayaannya terhadap informasi tersebut dan menganggap usulan yang baru saja didengarnya sebagai sesuatu yang konyol. Chen He lantas menyuarakan keraguannya terhadap ketulusan misi pencarian itu, sambil mempertanyakan status sosial Mina, sebuah pertanyaan yang segera disangkal olehnya. Menanggapi pernyataan tersebut, Chen He mengungkapkan bahwa ia hanya merasa khawatir karena tindakan yang telah ia lakukan kini membuat Mina turut menjadi sasaran pengawasan. Menanggapi kekhawatiran yang diungkapkan Chen He, Mina justru menyatakan bahwa ia sama sekali tidak peduli jika harus diawasi dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap mereka. Pertanyaan yang baru saja diajukan lantas membuat Mina berpikir bahwa orang yang bertanya tersebut kemungkinan besar tidak melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Seketika, Mina terperanjat saat ia menyadari bahwa seorang pria ternyata telah berdiri tepat di belakangnya tanpa ia sadari. Pria yang mengejutkannya itu ternyata adalah Chen He, yang kini hanya berdiri diam tepat di belakang Mina yang tampak tegang. Pada saat itu, Mina mulai memikirkan berbagai cara untuk menghadapi Chen He seandainya ia benar-benar telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Pikirannya kemudian secara perlahan melayang jauh, kembali pada sebuah kenangan dari masa lalunya, saat ia sedang berada di tengah lautan. Kilas balik tersebut memperlihatkan Mina yang dengan panik dan penuh keyakinan bersikeras bahwa Chen He sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Kembali pada masa sekarang, keyakinan teguh Mina bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh kini mulai goyah oleh perasaan ragu yang menyelimutinya. Perasaan ragu tersebut lantas memicu sebuah kilas balik ingatan tentang sebuah tuduhan yang menyatakan bahwa ia telah membunuh Lua dan hampir saja membunuh yang lainnya juga. Dalam sebuah gambaran bayangan, terlihat sosok Gihan, Geunwoo, dan Yura yang tampak begitu rukun dan sedang tersenyum bersama. Kembali pada kenyataan saat ini,
Chen He menanamkan sebuah tekad yang kuat di dalam hatinya untuk tidak akan pernah lagi melakukan pembunuhan. Menyusul tekad yang baru saja diucapkan dalam hati oleh Chen He, Mina pun menyatakan agar Chen He tetap berada di sisinya mulai sekarang. Mina memberikan sebuah peringatan bahwa Chen He akan diserang lagi jika ia lengah. Sebuah pernyataan yang ditanggapi dengan kebingungan olehnya. Mendengar usulan tersebut, Chen He menunjukkan ekspresi terkejut dan mempertanyakan gagasan yang melibatkan dirinya untuk bersama dengan Mina. Mina merasa bahwa saat ini ia perlu untuk terus mengawasi Chen He, karena khawatir jika pemuda itu benar-benar telah melihat sesuatu dan akan menyebarkan informasi tersebut. Di tengah perhatian yang diberikan Mina, Chen He justru memberikan peringatan kepadanya bahwa berada di dekat dirinya tidak akan membawa kebaikan apapun. Menegaskan kembali sikapnya, Chen He menyatakan bahwa ia akan menangani permasalahan yang ada seorang diri tanpa bantuan siapapun. Seketika, Chen He bergegas pergi dan hanya meninggalkan ucapan selamat tinggal, sementara Mina terdengar memanggil namanya dari belakang. Sepeninggal Chen He, Mina mulai mempertanyakan dalam benaknya apakah kepergian pemuda itu yang begitu tiba-tiba memang disengaja agar terlihat lebih dramatis. Di sisi lain, Chen He terlihat bergegas menaiki anak tangga, merasa sangat yakin bahwa tindakan yang baru saja ia ambil adalah pilihan yang terbaik. Pada saat itu juga, Chen He membulatkan tekadnya bahwa hanya dirinya lah satu-satunya orang yang harus dan akan menangani masalah tersebut. Di tempat lain, Mina sedang meluapkan kekesalannya terhadap seseorang, tepat pada saat sebuah siaran berita terkini muncul di hadapannya. Raut wajah Mina seketika menegang, tampak terperangah oleh konten berita darurat yang sedang disiarkan saat itu. Di tengah suasana tersebut, para pelanggan lain di kafe internet turut menjadi heboh saat mereka menyadari bahwa insiden penusukan yang sedang dilaporkan terjadi tepat di luar lokasi mereka. Di tengah pengumuman keamanan yang menginstruksikan warga untuk tetap berada di dalam ruangan, Mina seketika merasakan kekhawatiran yang besar terhadap keadaan Chen He. Sementara itu, dari kejauhan terdengar sebuah suara teriakan yang menggema di tengah keramaian kota. Tidak lama kemudian, terungkap bahwa sumber teriakan tersebut berasal dari seorang pria bertopi merah yang dengan penuh amarah menyerukan kematian bagi lawan-lawannya. Hanya berselang sesaat, pria bertopi merah itu mengalihkan amukannya kepada warga kota, menyerang mereka secara acak sambil terus meneriakkan ancaman akan membunuh semua orang. Secara tidak terduga, seorang wanita berbaju biru melakukan perlawanan terhadap pria bertopi merah yang terkejut, sambil menuntut untuk mengetahui alasan mengapa pria itu terus mengikutinya. Seketika itu juga, pria bertopi merah membalas serangan tersebut dengan mengayunkan sebuah senjata ke arah wanita yang mengenakan baju berwarna pink. Di tengah suasana yang kacau itu, wanita berbaju pink tersebut tumbang ke tanah, sebuah pemandangan yang mengejutkan Chen He yang baru saja tiba di lokasi. Pada saat itu, Chen He hanya bisa terpaku di tempatnya berdiri, dengan ekspresi wajah yang dipenuhi oleh keterkejutan. Di hadapannya, Chen He menemukan seorang pria bertopi merah dan seorang wanita berbaju pink dalam keadaan terluka. Lantas ia pun menanyakan bagaimana kondisi mereka. Sementara itu, pria bertopi merah yang terluka parah itu hanya bisa terengah-engah dengan tatapan mata yang kosong. Seketika, pria bertopi merah yang berlumuran darah itu menatap ke atas dengan ekspresi ngeri, sementara sebuah pertanyaan tentang apa yang terjadi pada mereka semua menggantung di udara. Di tengah konfrontasi tersebut, terungkap sebuah fakta yang sangat mengejutkan bahwa Chen He, wanita yang sedang ia lindungi, dan pria berpisau di hadapan mereka ternyata berada di pihak yang sama. Di luar dugaan, pria bertopi merah itu justru menerjang ke arah Chen He dengan pisau berdarah di tangannya, sambil berteriak bahwa ia akan membunuhnya. Seketika, Chen He berteriak dengan lantang dan menuduh penyerangnya sebagai anjing suruhan dari pemerintah. Seketika itu juga, pria bertopi merah tersebut mengayunkan senjatanya untuk menyerang Chen He yang pada saat itu sedang dalam posisi melindungi Mina. Seketika, Mina melompat tinggi ke udara dan melancarkan sebuah tendangan yang sangat kuat ke arah pria bertopi merah itu.